الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Penyayang, yang atas rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup manusia yang mulia, perjalanan hidup yang jika kita semakin mendalami, mengenali tentang perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, akan semakin menerangi jalan dan hidup kita dunia dan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan kita di alam barzakh dan kehidupan kita di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwa pembahasan kita pada kesempatan ini adalah membahas tentang dakwah sembunyi-sembunyi dan aplikasinya di masa kini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fase ini adalah fase kelanjutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menerima wahyu. Sebagaimana amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menyampaikan amanah ini kepada seluruh umat manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah ini dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat Mekah yang ada pada saat itu, yang secara umum, secara menyeluruh mereka berada di dalam masa kekelaman jahiliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang-orang terdekat dengan beliau, dari keluarga, sahabat dan kerabat, dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih orang-orang dari orang-orang terdekatnya, itu pun tidak selalu berarti kerabat. Lalu kemudian beliau sampaikan dakwah ini. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siapa di antara orang-orang dekat ini yang paling mungkin untuk menerima dakwah. Maka yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang wanita, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah manusia pertama yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini artinya secara umum beliaulah yang pertama kali beriman, dan beliaulah radhiyallahu anha wanita yang pertama yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, Ibnu Al-Athir rahimahullah, beliau mengatakan Khadijatu awwalu khalqillahi aslama bi ijma'il muslimin lam yataqaddamha rajulun wala imra'ah. Khadijah radhiyallahu anha adalah makhluk Allah, umat manusia yang pertama kali memeluk agama Islam menurut kesepakatan seluruh umat Islam. Tidak ada seorang laki-laki atau wanita pun yang sebelum beliau yang memeluk agama Islam. Artinya beliaulah betul secara mutlak wanita pertama. Juga Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau juga mengatakan yang demikian. Khadijah bintu Khuwailid zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man saddaqat bi bi'tsatihi mutlaqan. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang pertama kali membenarkan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam secara umum, secara mutlak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Ishaq menyatakan bahwa berimanlah Khadijah radhiyallahu anha membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Khadijah mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dialah yang pertama kali beriman dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah radhiyallahu anha yang meringankan segala kepenatan dan keletihan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu yang memenatkan hati beliau, yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Khadijah radhiyallahu anha segera mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan bersama Khadijah radhiyallahu anha adalah saudara sepupu beliau, yaitu Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Ya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sampai Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la tasubbu Waraqah bin Naufal fa inni qad ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Janganlah engkau pernah mencela Waraqah bin Naufal, karena aku melihat bahwa Waraqah memiliki satu atau dua surga. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan bahwa wanita pertama yang beriman adalah Khadijah binti Khuwailid. Laki-laki yang pertama beriman adalah Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu masuk Islamnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Ya, beliau terlahir 10 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berapa usia beliau ketika beliau diutus, ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau beriman kepada Rasulullah SAW, usia beliau adalah 10 tahun. Ya, usia Ali bin Abi Thalib 10 tahun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kenapa beliau bergegas beriman kepada Rasulullah SAW? Karena beliau hidup dan tumbuh di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau radhiyallahu an memeluk agama Islam, beliau tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti semua jihad dan peperangan di seluruh medan perang kecuali perang Tabuk. Ya, karena di dalam perang Tabuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib sebagai wakil beliau di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali dengan siapa? Dengan putri beliau Fatimah. Dan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki banyak keutamaan sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, lam yunqal li ahadin minas sahabati ma nuqila li Aliyin radhiyallahu anhu. Tidak ada riwayat yang menunjukkan keutamaan terhadap seorang sahabat sebanyak riwayat yang menjelaskan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mati syahid, terbunuh pada saat salat subuh, menjelang salat subuh di hari Jumat, ya, tanggal 17 Ramadan radhiyallahu anhu arda, tahun 40 Hijriyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah anak yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam ketika itu beliau belum baligh, usia 10 tahun. Ya, maka karena beliau masih begitu mudanya, Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Ya, tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Beliau pertama kali menerima ajaran, langsung menerima ajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya, juga Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan dari Mujahid bin Jabr, beliau mengatakan bahwa di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk beliau adalah, dan Allah menginginkan kebaikan untuknya, adalah ketika suatu masa terjadi suatu krisis yang cukup menyusahkan masyarakat yang ada di kota Mekah pada saat itu. Dan Abu Thalib, paman Nabi SAW, memiliki banyak anak. Dan Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang paman beliau, Al-Abbas, ya, yang Abbas ini termasuk paman yang paling kaya, yang memiliki kecukupan. Dia berkata, ya Abul Fadl, inna akhaka Abu Thalib kathirul iyal, wa qad asaba an-nasa ma tara min hadhihi al-azmah. Wahai Abul Fadl, ini panggilan dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Ketahuilah bahwa saudaramu Abu Thalib memiliki banyak anak dan sekarang sedang di masa krisis yang seperti ini, yang dialami oleh seluruh penduduk kota Mekah yang ada. Fantadiq bina ilaihi nukhaffif anhu min iyalihi akhudhu min banihi rajulan
wa ta'khudhu anta rajulan fanakfuluhu ma'anhu. Bagaimana jika, kata Nabi SAW, bagaimana jika kita menemui Abu Talib dan kemudian kita menawarkan diri kepadanya untuk saya mengambil salah seorang anak beliau untuk saya asuh, saya pelihara, dan engkau wahai Abul Fadl, wahai Al-Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, engkau mengambil juga satu orang anak. Maka Abbas pun setuju, ya, Abbas setuju. Kemudian mereka, Nabi SAW beserta Al-Abbas menemui Abu Talib dan menyampaikan kepada Abu Talib keinginan mereka. Ya, inna nuridu an nukhaffifa anka min iyalika hatta tankashifa anin nasi ma hum fih. Kami ingin meringankan bebanmu. Perhatikan ikhwatal iman. Hal ini terjadi sebelum kenabian. Ya, Nabi SAW sebelum menjadi seorang Rasul. Al-Abbas pada saat itu masih jahiliyah. Namun bagaimana mereka menjaga persaudaraan di antara mereka, ya, ketika mereka melihat saudaranya sedang mengalami krisis, menghadapi masalah, mereka tidak akan membiarkan saudaranya mengemis meminta-minta kepada orang lain, tapi mereka berusaha untuk meringankan beban saudaranya. Jangan sampai aib keluarga ini tersebar keluar. Lebih baik saya mengasuh keponakan saya, lebih baik saya mendidiknya dengan baik, ketimbang nanti anak saya diberi nafkah oleh orang dari harta sedekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka pun menyampaikan kepada Abu Talib bahwa krisis yang terjadi saat ini membuat kami datang kemari dan ingin meringankan bebanmu, wahai Abu Talib. Maka Abu Talib berkata, "Idza taraktuma li aqilan fasna' ma syi'tuma." Jika kalian tidak mengambil Aqil, Aqil adalah salah seorang anak Abu Talib dan anak kesayangan Abu Talib. Jika kalian tinggalkan Aqil, silahkan ambil yang lain selain Aqil, kata Abu Talib seperti itu. Maka Rasulullah SAW membawa pulang Ali bin Abu Talib dan kemudian Abbas mengambil Ja'far bin Abu Talib. Dan keduanya diasuh di masing-masing. Dan senantiasa Ali bin Abu Talib di bawah pengasuhan Rasulullah SAW sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Dan Ali bin radhiyallahu anhu beriman kepada Rasulullah SAW dan membenarkannya. Juga Al-Abbas yang mengasuh Ja'far bin Abu Talib. Al-Abbas mengasuh Abu Talib sampai mengasuh Ja'far bin Abu Talib sampai Ja'far beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ja'far beriman, maka dia keluar dari pengasuhan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Setelah Ali dari kalangan anak-anak, kemudian siapa? Kemudian Zaid bin Harithah. Siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bin Shurahbil. Ya, Zaid bin Harithah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Beliau di kalangan budak yang pertama kali masuk Islam. Di dalam bahasa Arab, kata budak yang disebutkan terkait tentang Zaid ini adalah disebut mawali atau jamak dari maula. Maula artinya budak yang telah dimerdekakan. Budak yang telah dimerdekakan. Jadi bukan diartikan budak begitu saja. Karena Zaid bin Harithah tidak sedang sebagai seorang budak Rasulullah SAW pada saat itu. Beliau sudah dimerdekakan dan diasuh oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat mencintai beliau. Sehingga Zaid ini dipanggil dengan sebutan Hibbun Nabiyyi SAW. Kekasih Rasulullah SAW. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Zaid ini dulunya awalnya adalah budak Khadijah, ya, dan kemudian dia hadiahkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi. Maka dimerdekakan oleh Nabi SAW dan Nabi SAW sangat mencintainya. Ya, dia menganggapnya seperti anak sendiri. Sampai orang-orang mengatakan ini Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya, nantinya dalam surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nasab yang dinisbatkan kepada ayah mereka sendiri. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zaid radhiyallahu an berhijrah menyaksikan perang Badar dan semua peperangan setelah Nabi SAW sampai beliau, ya, sampai Rasulullah SAW menunjuk Zaid pada tahun ke-8 Hijriah untuk menjadi salah seorang panglima perang menghadapi orang-orang Romawi pada peristiwa perang Mu'tah. Ya, pada peristiwa perang Mu'tah. Peperangan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, dan Zaid radhiyallahu an terbunuh mati syahid di dalam peperangan perang Mu'tah ini di usia 55 tahun.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Zaid radhiyallahu an, beliau ini awalnya sebagaimana diceritakan adalah budak. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dalam jami'nya dan beliau menghasankannya. Ibnu Ishaq juga mengatakan bahwa Hakim bin Hizam, ya, Hakim bin Hizam ini keponakan dari Khadijah. Dia pulang dari negeri Syam dengan membawa beberapa orang budak. Ya, Hakim bin Hizam keponakan dari Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Nama lengkapnya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Ya, jadi keponakan Khadijah radhiyallahu anha. Dia pulang dengan membawa beberapa orang budak, di antaranya adalah Zaid bin Harithah. Dan kemudian bertemulah Hakim ini dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka Hakim berkata, silakan pilih dari budak-budak ini yang kamu suka. Itu adalah hakmu. Maka Khadijah radhiyallahu anha melihat dan memilih Zaid radhiyallahu anha. Ya, waktu itu masih anak-anak Zaid ini. Maka ketika Nabi SAW melihat Zaid, Nabi SAW menyukainya dan minta kepada Khadijah, hadiahkan itu budak ini untukku. Maka dihadiahkanlah kepada Rasulullah SAW oleh Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Nabi SAW menerima hadiah tersebut, Nabi SAW memerdekakan Zaid radhiyallahu anhu, ya, dan kemudian mengasuhnya sebagai seorang anak. Saking sayangnya Nabi memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Itu sebelum diturunkan wahyu sebagaimana tadi yang disampaikan. Dan ayah Zaid seorang orang Quraisy, orang Arab yang sangat dihormati dan disegani. Dia sangat sedih karena terpisah begitu lama dengan sang putra ini, sampai meratap dan menangis, sampai mengeluarkan beberapa bait syair, ya. Dia mengatakan bahwa setiap matahari terbit mengingatkanku kepada Zaid, setiap matahari terbenam mengingatkanku kepada Zaid. Semoga umurku, usiaku cukup sampai aku bertemu dengan Zaid, dan terus demikian. Dan mencari Zaid putranya, Zaid bin Harithah ini. Sampai dia mendapatkan sebuah informasi. Ternyata putranya ada di kota Mekah, ya, di tangan salah seorang Quraisy. Maka dia datang ke kota Mekah ingin menebus sang putra ini tadi. Ya, maka Harithah, ayah Zaid beserta saudaranya menemui Nabi SAW. Ya, ketika bertemu dengan Nabi dia berkata, ya ibna Abdillah, ya ibna Abdul Muttalib, ya ibna Hashim, ya ibna Sayyidi qawmih, antum ahlul haram wa jiranuhu wa inda baitihi, tafukkuna al-ani wa tut'imuna al-asir, ji'naka fi ibnina indak, famnun alayna wa ahsin ilayna fi fidaih, fa inna sanarfa'u laka fil fida. Ya, mereka memuji-muji Nabi, mengharapkan untuk bisa menebus putranya. Wahai anak Abdullah, wahai anak Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, anaknya Hashim, wahai anak dari pemimpin kaumnya, engkau adalah yang diberi kuasa untuk menguasai tanah haram. Engkau menjadi tetangga dari tanah haram ini di samping rumahnya. Engkau meringankan beban orang-orang yang kesusahan. Engkau memberi makan kepada para tawanan. Kami datang terkait dengan salah seorang putra kami yang yang menjadi tawanan di antara kalian. Ya, maksudnya sebagai budak. Maka berikanlah keringanan bagi kami dan mudahkan bagi kami untuk bisa menebusnya. Kami akan memberikan imbalan yang setimpal untuk bisa memerdekakan, untuk menebus putra kami tersebut. Maka Nabi SAW tidak mengerti siapa maksud dari Harithah ini. Maka Nabi SAW bertanya, manhu? Siapa yang kamu maksud? Siapa yang kamu maksud terkait dengan ingin dimerdekakan ini? Maka mereka mengatakan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Maka Nabi SAW memanggil Zaid. Ta'al ya Zaid. In syi'ta fa'aqim indi. Wa in syi'ta fantalik ma'a abi. Wahai Zaid, kemari kamu. Jika kamu mau. Kata Nabi SAW. Ketika itu beliau belum menjadi seorang Nabi. Jika kamu mau, kamu boleh tetap di sini, wahai Zaid. Jika kamu mau, kamu boleh kembali kepada ayahmu. Maka Zaid berkata, aku berada selalu di sampingmu wahai Rasulullah, ya, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan wa ma ana billadzi akhtaru 'alaika ahadan. Tidak layak bagiku untuk memilih membandingkanmu dengan seseorang yang lain. Engkau bagiku bagaikan ayah dan ibu, dan aku akan berada di sisimu. Maka paman dan ayah Zaid, Harithah beserta saudaranya terkejut melihat jawaban sang anak ini dan berkata, waihaka ya Zaid,
Atakhtarul ubudiyyata 'alal hurriyah? Betapa bodohnya kamu Zaid. Apakah kamu lebih memilih menjadi seorang budak ketimbang menjadi orang merdeka? Dan engkau lebih memilih orang lain yang bukan apa-apamu ketimbang ayah dan pamanmu dan kerabat dan keluargamu. Apa kata Zaid? Zaid mengatakan, iya, aku melihat pada diri orang ini, pada diri Muhammad SAW, bahwa dia memiliki sesuatu, memiliki hal yang sangat agung dan mulia. Dan aku tidak layak untuk membandingkannya dengan siapapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa Zaid radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai seorang nabi. Maka Zaid bergegas masuk Islam. Salat menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dialah yang menyebab turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum liabaihim, panggillah berdasarkan nama mereka. Ya, yang karena itulah maka Zaid berkata, ana Zaid bin Harithah. Aku Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Dan ikhwatal iman, di antara kemuliaan Zaid radhiyallahu an, di antara kemuliaan Zaid radhiyallahu an, beliau adalah satu-satunya nama sahabat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Siapa nama seorang sahabat yang namanya tercantum di dalam Al-Qur'an? Zaid. Tidak ada yang lain. Subhanallah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Ya, falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid selesai menceraikan istrinya, Zainab binti Jahsh, zawwajnakaha, maka kami menikahkanmu dengan Zainab. Ya, menikahkannya kamu dengannya. Sampai Zaid menjadikan itu sebagai subhanallah, namanya dibaca sampai akhir zaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian setelah Zaid, otomatis juga yang pertama kali memeluk Islam adalah putri-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, putri-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas memeluk dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana ibu mereka, ya, Khadijah, yang bergegas beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka mengikuti jejak sang ibu beriman kepada ayah mereka dan istiqamah di atas ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, putri-putri ini mengetahui, sangat kenal dan tahu bagaimana kesalehan, bagaimana keistiqamahan, bagaimana benarnya ayah mereka, Rasulullah SAW. Maka putri-putri ini pun tidak pernah tersentuh dengan peribadatan kepada berhala sama sekali. Ya, siapa saja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Mereka adalah putri-putri Nabi kita Muhammad SAW. Semua putri-putri Nabi sempat memeluk Islam, beriman kepada Nabi SAW, dan berhijrah ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi sempat sesinggung mengenai keislaman Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu sebagai orang yang pertama memeluk agama Islam. Dan karena alasan bahwa beliau radhiyallahu anhu tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali, maka sebagian kaum muslimin memanggil beliau dengan panggilan karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya, dengan alasan ini. Namun hal ini ikhwatal iman tidak mutlak hanya untuk Ali bin Abu Thalib. Jika itu dibenarkan, maka para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah di dalam fatwanya beliau mengatakan bahwa adabnya kepada para sahabat bukan dengan seperti itu, tapi tetap radhiyallahu anhu. Tidak dikhususkan dengan karramallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sesudah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, nama Abu Bakar ini dikatakan Abu Bakar karena bergegasnya dia beriman kepada Rasulullah SAW. Bakar artinya segera. Abu Bakar orang yang segera memeluk agama Islam. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi. Ya. Tapi nama Abu Bakar ini kunyah dan sudah menjadi nama. Sehingga sekarang kita atau sebagian kita punya anak diberi nama Abu Bakar.
Itu nama atau kunyah dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Abdullah bin Uthman bin Amir Al-Qurashi Taimi. Beliau dikenal dengan gelar Siddiqu hadhil ummah. Ya, orang yang paling dipercaya dan paling bergegas percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir 2 tahun setengah setelah peristiwa tahun gajah. Ya, 2 tahun setengah setelah peristiwa tahun gajah. Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islam, artinya beliau adalah dari orang luar rumah keluarga Nabi, ya, dari orang luar rumah keluarga Rasulullah SAW yang pertama kali masuk Islam. Beliau yang pertama kali beriman di antara laki-laki yang baligh, yang merdeka. Ya, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW sebelum beliau SAW diutus sebagai seorang nabi. Ya, dan usia beliau 2 tahun setengah lebih muda dari Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar radhiyallahu an sangat dikenal akan kejujurannya, akan amanahnya, akan akhlaknya dan perilakunya yang baik. Ya, dan beliau dikenal akan seseorang yang memiliki sifat yang mirip dengan sifat Rasulullah SAW. Dan beliau sangat kenal dengan Nabi SAW. Jadi sahabat akrab Nabi SAW. Sebelum Islam dan sesudah Islam. Dan beliau radhiyallahu an adalah menjadi teman dekat Rasulullah SAW sampai kita mengetahui hatta walaupun kuburnya berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar tidak bisa dikumpulkan dalam sebuah buku. Saking mulia dan besarnya kedudukan beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma da'autu ahadan ila al-Islam illa kanat indahu kabwah wa nazar wa taraddud illa ma kana min Abi Bakar bin Abi Quhafa ma akama anhu hina dzakartuhu lahu wa ma taraddada fi." Tidaklah aku mengajak seseorang untuk memeluk Islam kecuali selalu ada penundaan di antara orang yang aku tawari. Ada yang melihat-lihat dulu, ada kebimbangan, namun tidak pada Abu Bakar bin Abi Quhafa. Ketika aku tawarkan, bergegas, dia langsung memeluk agama Islam. Radhiyallahu an wa ardhah. Hadis ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya, Ibnu Al-Athir dan yang lainnya. Ikhwatal iman. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan bahwa beliau adalah yang pertama masuk Islam. Di antara dalilnya bahwa Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu an ketika dibaiat sebagai khalifah, di antara apa yang beliau sampaikan adalah beliau berkata, "Alastu ahaqqan nasi biha? Alastu awwala man aslam?" Bukankah aku orang yang lebih patut untuk dijadikan sebagai khalifah sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah aku adalah orang yang pertama kali memeluk Islam? Dan ini disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an sebagai bentuk kalimat pemersatu di antara kaum muslimin untuk menyadarkan mereka bahwa agar mereka bersatu kepada seorang khalifah yang merupakan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tidak tercerai-beraikan, agar tidak ada lagi orang berasumsi bahwa mereka memiliki hak spesifik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang lebih berhak daripada yang lainnya. Juga Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Fadailus Sahabah dengan sanad yang dhaif, ya, dan memiliki beberapa syawahid, ya, beberapa pendukung yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Mu'jamus Sahabah dengan sanad yang hasan dari Asy-Sya'bi. Beliau berkata, Asy-Sya'bi bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Man awwalu man aslam?" Siapa yang pertama masuk Islam? Maka dijawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudian Ibnu Abbas sampai membacakan bait-bait syair dari Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Idza tadhakkarta shajwan min akhi thiqatin
fadhkur akhaka Aba Bakrin bima fa'ala. Ya, jika engkau mengingat kesedihan dari seorang saudara yang sangat dekat dengan hati, maka ingatlah akan saudaramu Abu Bakar dan ingatlah dengan apa yang telah diperbuatnya. At-taliyats tsaniyal mahmudu mashhaduhu wa awwalun nasi minhum saddaqar rusula. Yang orang kedua yang terpuji, yang dialah manusia yang pertama yang membenarkan utusannya, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga dalam sebuah hadis ya dari Abu Darda dan ini dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi fahal antum tariku li sahibi." Ya, ini terjadi dalam sebuah peristiwa. Sekali waktu terjadi perselisihan antara Abu Bakar radhiyallahu an dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika terjadi perselisihan, kemudian Umar mendatangi Nabi, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kekesalannya terhadap Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Tidak menjawab. Tidak lama datang Abu Bakar dengan mententeng, agak sedikit mengangkat pakaiannya. Dan Abu Bakar ketika datang melihat raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berubah, langsung Abu Bakar menyesal. Dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, Umar yang benar, saya yang salah." Dan kemudian Nabi SAW tidak banyak bicara. Beliau SAW bersabda, "Innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi fahal antum tariku li sahibi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku untuk kalian semuanya. Dan kalian semuanya mengatakan kalian tidak beriman. Kalian mendustakan aku. Tapi ketika Abu Bakar membenarkanku. Abu Bakar membela aku dengan jiwa, dengan hartanya. Apakah kalian bisa tidak mengganggu sahabatku ini? Bisakah kalian agar tidak mengganggu sahabatku ini? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi melihat ikhwatul iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lagi melihat masalah apa yang sedang dihadapi antara Abu Bakar dan Umar. Tapi persahabatan beliau dengan Abu Bakar tidak bisa dinilai dengan masalah apa yang sedang dihadapi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini menunjukkan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini sebagai sebuah nas yang menunjukkan bahwa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan kedudukan Abu Bakar sangat dihormati oleh kaumnya. Abu Bakar ini ketika beliau masuk Islam, beliau menampakkan keislamannya. Beliau mengajak berdakwah ke jalan Allah dan Rasulnya. Beliau radhiyallahu an adalah seorang yang sangat disukai. Pandai bergaul, sangat disukai oleh kaumnya. Mudah beliau radhiyallahu an tidak membatasi komunikasinya dengan siapapun. Beliau adalah orang Quraisy yang paling paham akan nasabnya orang Quraisy, yang paling kenal dengan orang-orang Quraisy, dan beliau yang paling tahu dengan segala baik dan buruknya masyarakat Quraisy. Beliau seorang pedagang yang cukup mampu dan kaya, memiliki akhlak yang sangat terkenal dan akan kebaikannya, dan banyak orang datang menemuinya, banyak orang yang datang untuk bertanya, mengambil faedah ilmu, berdagang dengannya, duduk bergurau dan berdiskusi dengan Abu Bakar karena kemuliaan-kemuliaannya. Maka ini semuanya dimanfaatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk mendakwai kaumnya, sehingga kita akan melihat dampaknya bahwa dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 5 masuk Islam melalui jalur dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq setelah berdakwah, nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan melihat bagaimana peran Abu Bakar radhiyallahu an di dalam mengislamkan kaumnya, sehingga di antara yang Islam melalui beliau Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. 5 orang sahabat dari 10 yang dijamin surga Islam melalui Abu Bakar. Dan antum lihat
Yang pertama wanita beriman, Khadijah radhiyallahu anha. Laki-laki dewasa yang pertama beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati fillah, Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, karena mereka menjadi orang yang pertama dan terutama yang memeluk agama Islam, mereka menjadi uswah bagi manusia sesudahnya, menjadi suri tauladan bagi manusia sesudahnya, maka setiap wanita beriman sesudah Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah mendapatkan pahalanya. Demikian pula setiap laki-laki yang beriman setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan pahalanya. Bisa kebayang seperti apa kehebatan mereka berdua. Radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu an asa'idis sahabati ajma'in. Dan bisa dibayangkan mereka Abu Bakar yang berdakwah sampai menyebabkan Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf. Mereka memeluk Islam. Mereka orang-orang dijamin surga. Setiap amalan Islam yang dilakukan oleh Uthman bin Affan dan nama-nama orang-orang ini, termasuk nanti yang akan kita sebut pada kajian berikutnya, Abu Bakar mendapatkan pahalanya. Termasuk Islamnya kita saat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari sini ya ikhwatal iman, kita bisa mengambil beberapa faedah manfaat ilmu. Ya. Pertama, kenapa dakwah sembunyi-sembunyi? Ya. Kenapa berdakwah sembunyi-sembunyi? Ini yang pertama perlu ditanyakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi. Misi utamanya agar tidak mengejutkan masyarakat Quraisy, yang supaya tidak menimbulkan gejolak di antara mereka, sehingga mereka akan mengebiri dakwah ini dari awal dakwahnya. Namun ikhwatal iman, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan support dan dukungan dari beberapa sahabat yang terkemuka, maka di saat itulah beliau terang-terangan menyampaikan dakwah. Namun perlu penjelasan akan hal ini. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau menyampaikan dalam kitab sirah yang beliau tulis Hadzal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhib, beliau menyampaikan bahwa dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri-negeri umat Islam itu tidak dibenarkan sama sekali dan tidak bisa dibenarkan dengan merujuk kepada dalil dakwah sembunyi-sembunyinya Nabi SAW selama 3 tahun. Kenapa? Karena Nabi SAW selama awal masih dakwahnya, beliau tidak diberi kemudahan dan tidak diizinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apalagi mengumandangkan azan, melaksanakan salat, ya. Dan sampai ketika kuat dakwah Nabi SAW, baru Nabi SAW terang-terangan di dalam dakwah. Dan berbeda dengan kondisi kita saat ini, ikhwatal iman. Masyarakat yang ada di negeri-negeri kaum muslimin adalah masyarakat umat Islam, kaum muslimin. Azan dikumandangkan di sana sini, salat tidak dilarang, puasa tidak dilarang dan lain sebagainya. Apa alasan mereka melakukan dakwah sembunyi-sembunyi di kampung-kampung, di gang-gang, di rumah-rumah, mengkaji materi-materi tersembunyi yang tidak diketahui banyak orang? Maka di antara nas yang jelas dia sampaikan para ulama salaf terdahulu, ya, dinasihatkan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau menyampaikan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fid dini duna al-'amah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Jika engkau melihat suatu kaum saling berbisik-bisik satu dengan yang lainnya, bicara tentang agama di luar masyarakat umum, ketahuilah mereka berada di dalam asas yang sesat, di dalam asas yang menyimpang. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Maka ikhwatan iman, di sini kita melihat bahwa dakwah itu dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan, dan juga dakwah itu dilakukan tanpa tergesa-gesa, ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Nabi SAW mendapatkan amanah dakwah yang semestinya beliau mestinya menjalani dakwah ini, menghadang setiap orang yang jalan, menemui setiap orang yang bisa ditemui, datang di majelis-majelis yang ada di tanah haram pada saat itu di sekitaran Ka'bah, ya, datang kepada orang yang sudah berangkat atau pulang dari pasar dan ke pasar misalnya, untuk disampaikan akan dakwah ini. Namun Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Beliau mendatangi dan memilih person-person tertentu dengan tabah dan sabar, bukan berlangsung 1-2 malam, 1 minggu, 2 minggu, 3 tahun. Beliau SAW melakukan dakwah sirriyah ini, dakwah sembunyi-sembunyi, sampai ketika dirasa cukup oleh beliau SAW
dan kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan dakwah ini terang-terangan, maka pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan. Maka di sini perlu dipahami ikhwatal iman, ya, bahwa dakwah itu, dakwah Islam ini dakwah yang mengajak kepada fitrah. Dan seorang dai, seorang yang mengajak kepada kebaikan, menyadari bahwa setiap manusia, sejelek apapun orang itu, ada fitrahnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ada fitrahnya. Namun fitrah ini tertutup dengan dosa. Fitrah ini tertutup dengan maksiat. Ya, sehingga untuk sampai kepada fitrah itu agar dibersihkan kotoran-kotorannya, agar kotoran yang menutup fitrah ini bisa kita bersihkan dan muncul lagi secercah sinar fitrah ini, butuh masa penantian, butuh kesabaran, butuh ketelatenan di dalam berdakwah. Sehingga sebagian ulama memberikan perumpamaan yang sangat menarik. Perumpamaan dakwah seperti ini adalah seperti berdakwah, perumpamanya seperti sekelompok orang yang sedang membuat kayu bakar. Setelah kayu bakar ini habis selesai, yang tersisa tumpukan kayu dan arang. Yang tersisa adalah tumpukan kayu dan arang. Dan ketika didiamkan begitu saja, maka itulah tumpukan kayu dan arang. Namun dari tumpukan kayu dan arang yang ada ini, jika kita ingin membuat satu bara api lagi, masih bisa atau tidak? Masih bisa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berhati-hati. Dari tumpukan ini kita pilih, kita bersihkan, kita ambil mana yang masih layak, kita bersihkan dari kotoran dan debunya, kita tiup, kemudian kita upayakan untuk kita nyalakan sampai muncul satu percikan kecil dari arang hitam ini. Dan kemudian percikan kecil itu mulai membesar sampai menjadi sebuah bara api yang menyala. Namun ketika seseorang tergesa-gesa, tidak sabar melihat tumpukan bara api itu, tumpukan arang yang ada, dia dengan bergesa-gesa ingin membuat sebuah bara api lagi, maka saking kesalnya dia tiup dengan keras, dia kipasin dengan keras, maka yang terjadi adalah kobaran debu, arang, yang itu bahkan mengotori wajahnya sendiri. Dan itu tidak akan memberikan maslahat untuk dirinya, apalagi terhadap objek dakwahnya. Bukan berarti ketika kita mengenal objek dakwah kita, seseorang yang sedang terjerumus dalam kubangan dosa dan maksiat, kemudian kita main cemooh, main cela, main caci maki, main hina, main kutuk, dan yang semisalnya. Yang seperti itu siapapun bisa. Nggak perlu menjadi seorang ustadz dan dai. Kalau untuk bisa pandainya menggunjing, menghina, mencela, mencemooh, semua orang bisa. Namun kesabaran sebagai seorang dai di dalam berdakwah ini dibutuhkan. Dia harus sabar. Ya, dia harus menanti. Ketika dia melihat objek dakwahnya sedang tertutup fitrahnya dengan banyak arang-arang dosa, debu-debu dosa, maka dia perlahan bersihkan, diingatkan sampai mulai terlihat satu titik percikan itu, maka mulai dibangkitkan sampai membuat seseorang itu menerima dakwah ini. Tidak boleh tergesa-gesa di dalam berdakwah. Contoh dalam hal ini seperti contoh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaih. Ketika beliau melihat sebagian kaumnya yang mereka mengkeramatkan kubur Zaid bin Abdul Muttalib, ya, Zaid bin Khattab, yang mereka menghormati dan mengagumi kuburan Zaid, tawaf di kuburan itu. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Allahu khairun min Zaid, Allahu khairun min Zaid, Allahu khairun min Zaid. Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Zaid. Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Zaid. Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Zaid. Terus demikian disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai orang menyadari, jika Allah lebih baik, kenapa minta kepada Zaid? Kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja langsung? Kita di dalam berdakwah menasihati orang-orang terdekat kita, saudaraku-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Pun demikian, jika di antara mereka yang masih berbuat kesyirikan ini dan itu, meminta kepada ini dan itu, sampaikan, minta kepada Allah lebih baik daripada meminta kepada mbah ini, kepada syekh ini, kepada wali itu. Minta kepada Allah, Allah lebih baik daripada mbah itu. Allah lebih baik daripada wali ini. Allah lebih baik daripada syekh ini. Dari ajengan itu, dari ini dan lain sebagainya. Ya, dari Habib ini dan itu. Allah lebih baik dari itu semuanya. Minta kepada Allah saja, As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian pelajaran lainnya. Dari peristiwa dakwah sembunyi-sembunyi Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang bisa kita ambil dari Islamnya Khadijah radhiyallahu anha?
dan dia adalah manusia pertama secara mutlak yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Perhatikan ikhwatal iman. Nabi SAW tidak memulai dakwahnya dari orang luar. Tidak memulai dari siapa teman nongkrong dan teman akrabnya. Nabi SAW memulai dengan istrinya. Orang terdekatnya. Khadijah radhiyallahu anha. Dan akhirnya dialah wanita dan bahkan manusia pertama secara mutlak yang memeluk agama ini. Pertama muslim di muka bumi, seorang wanita. Pertama muslim di muka bumi, seorang wanita. Pertama kali dakwah disampaikan kepada siapa? Seorang wanita. Subhanallah. Apalagi yang harus ditunjukkan dari agama ini? Bagaimana agama ini memuliakan wanita? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali dakwah disampaikan kepada wanita. Pertama kali yang menyambut dakwah ini adalah wanita. Dan pertama kali yang membela dakwah Rasulullah SAW adalah seorang wanita. Yang mendukung beliau SAW adalah seorang wanita. Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau membela Nabi, menyelimuti Nabi, membesarkan hati Nabi SAW terhadap apa yang beliau hadapi di gua Hira. Dan kemudian mengantarkan Rasulullah SAW menemui Waraqah bin Naufal. Ditambah lagi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang pertama kali darahnya ditumpahkan di jalan Allah, menjadi orang pertama yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini? Sumayyah binti Khayyat Ummu Ammar. Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir radhiyallahu anha. Beliau beriman, beliau disiksa karena keimanannya sampai dibunuh oleh Abu Jahal. Maka dialah wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam. Manusia pertama yang mati syahid di dalam Islam. Apalagi yang tersisa? Agama ini bukanlah agama yang untuk satu gender saja, untuk laki-laki saja. Sebagian orang beranggapan bahwa Islam meremehkan wanita. Islam tidak peduli terhadap wanita. Namun perhatikan bagaimana nabinya Islam pertama kali menyampaikan dakwah ini kepada wanita. Yang pertama kali memeluk Islam, wanita. Yang pertama kali mati syahid di jalan Allah, wanita. Subhanallah. Apalagi yang hendak mereka katakan. Di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, surat wanita, perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka hal-hal ini jika kita bisa tunjukkan dengan benar, dengan elegan kita bisa menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam dan bagaimana Islam memuliakan wanita. Kemudian berikutnya, peran Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengislamkan 5 orang dari 10 orang yang dijamin surga. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah dai pertama dari dai-dainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana metode dakwahnya Abu Bakar? Apakah ceramah di pinggir jalan atau ceramah di mimbar di masjid? Ya, bagaimana dakwahnya Abu Bakar? Dakwahnya Abu Bakar adalah datang ke person to person, ke individu ke individu. Dakwah personal itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah inti dari dakwah. Jangan bayangkan dalam benak kita dakwah itu ceramah seperti yang sedang Ana lakukan ini saja. Bukan. Tapi dakwah itu adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada seseorang. Di dalam perjumpaan-perjumpaan, di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam event-event yang kita temui, ketika kita sedang nongkrong, ketika kita sedang apapun, ya, ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, semua kesempatan itu adalah kesempatan ketika kita membuka pintu dialog, pintu dakwah, dan menyampaikan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ikhwatan iman, dakwah secara personal ini bisa dilakukan oleh siapapun. Apakah orang dewasa, apakah anak-anak, apakah dia laki-laki atau wanita. Ya, dan bisa dilakukan dimanapun. Entah itu di pasar, entah itu di kafe,
Entah itu ketika kita sedang bicara, chatting dengan seseorang, ya, entah itu ketika kita sedang di kendaraan umum, ya, dan apapun itu, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk tidak berdakwah, ya, tidak ada satupun seperti itu. Pernah ketika penjajah Perancis, ya, ketika dia menjajah Aljazair, dia melakukan intimidasi kepada para ustadz-ustadz dan ulama-ulama di Aljazair. Di antaranya ada Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi, yang kemudian diancam oleh penjajah pada saat itu dengan mengatakan, hentikan misimu di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran sesatmu dan nyeleneh ini, atau kami akan mengirimkan pasukan untuk menutup masjid, ya, supaya kamu tidak sholat di masjid, sehingga kamu tidak bisa menyebarkan racunmu melawan kami, para penjajah Perancis tersebut. Apa jawaban Syekh Abdul Hamid? Wahai penjajah, engkau tidak akan bisa melakukan itu, ya. Maka marahlah sang penjajah ini dan bertanya, bagaimana saya tidak bisa? Saya bisa tutup sekarang saja masjidmu, bisa saya tutup. Kamu bisa menutup masjid saya. Tapi saya bukan berdakwah di masjid saja. Ketika ada event pernikahan, saya memberikan nasihat di event pernikahan itu. Ketika ada event orang yang sedang berduka, ada kematian, saya menyampaikan nasihat pada event itu. Ketika di kereta, saya bertemu dengan orang-orang yang sama dengan saya yang melakukan safar dan bepergian, saya pun berdakwah kepada mereka. Ketika engkau memenjarakan aku, di dalam penjara pun saya berdakwah kepada sesama teman di penjara. Dan sampai andai kata pun engkau membuatku mati, masyarakat tidak akan diam dengan apa yang kamu lakukan. Maka engkau, wahai penjajah, tidak akan bisa mengebiri dakwah ini dari umat ini selama umat ini masih memegang agamanya ini dan memegang harga dirinya terhadap agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Karena agama ini adalah agama dakwah. Kapan kita tidak berdakwah? Ikhwatal iman, bisa antum bayangkan. Salah satu contoh syiar yang sederhana, sholat Jumat. Sholat Jumat. Setiap Jumat antum dengarkan kumandang azan yang dikumandangkan. Kemudian berbondong-bondong manusia dengan bertebaran dari segala penjuru. Toko-toko dan tempat-tempat perdagangan stop sementara untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dan tidak sedikit sampai ke jalanan sholat Jumat itu. Ini syiar yang ditunjukkan oleh setiap individu muslim dengan apa yang mereka lakukan. Dan andai kata sholat 5 waktu kita lakukan seperti ini, ikhwatal iman, bagaimana kuatnya dakwah ini dilihat oleh di luar kita. Kita tidak melihat hal yang serupa pada hari-hari lain selain hari Jumat. Namun di hari Jumat, maka mereka berkeinginan bagaimana hari-hari mereka dibesarkan seperti umat Islam membesarkan hari Jumat. Tapi tidak akan pernah berhasil. Karena kita tidak melakukannya karena dunia. Kita tidak mendapatkan iming-iming atau bingkisan sembako untuk datang ke sholat Jumat. Kita melakukannya karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saudaraku fillah, sedikit nasihat, sedikit tausiah pembahasan kita pada kesempatan ini tentang dakwah sembunyi-sembunyinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti pada kesempatan berikutnya kita akan melihat, kita akan mempelajari tentang manusia pertama yang memeluk Islam. Ya, pelajaran kita berikutnya adalah manusia pertama yang memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Kang Zain. Masya Allah. Barakallahu fiik, alhamdulillah. Sangat menarik sekali ini tentang sirah ini. Memang jadi secara tidak langsung seperti terbawa, jadi pengen masuk ke zaman Nabi gitu ya, Masya Allah. Baik, saat di sini seperti biasa kita memasuki ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, boleh langsung melalui audio voice dengan cara mengklik tombol raise hand. Sambil nunggu pertanyaan dari ikhwan, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari akhwat. Nah. Baik. Baik, pertanyaan pertama dari Ukhti Rozana Umurokayah dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim.
Afwan izin bertanya, bukankah setiap bayi itu lahir di atas fitrah, yakni di atas Islam? Lalu mengapakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang belum balik pada waktu itu adalah anak-anak yang pertama masuk Islam? Demikian Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Memang benar setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah itu ada yang menafsirkan bahwa fitrah itu adalah Islam. Namun penafsiran yang lebih sahih dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yang dimaksud dengan fitrah adalah kesiapan untuk menerima kebenaran. Ya, kesiapan untuk menerima kebenaran. Bukan berarti Islam. Ya, bukan berarti bahwa fitrah itu mutlak artinya adalah Islam. Walaupun memang Islam sifatnya adalah sifatnya sesuai dengan fitrah manusia. Buktinya apa? Buktinya tidak serta-merta seorang anak itu tahu tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Harus ada pengajaran, harus ada pendidikan. Ya, harus ada transfer ilmu. Namun apa yang diajarkan, apa yang dididikkan, apa yang disampaikan dari ajaran Islam, ya, semuanya ini tidak bertentangan dengan fitrah yang telah Allah tanamkan di dalam hati. Ya, tidak bertentangan dengan fitrah yang Allah tanamkan. Sehingga tidak ada penolakan. Ketika fitrah ini jernih, kita akan menerima dengan, oh ya benar, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi diri seseorang. Jadi, karena juga di masa itu adalah masyarakat masa jahiliyah yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga semua manusia yang hidup pada masa itu melihat tradisi jahiliyah dan kesyirikan, maka perlu penegasan lebih tegas akan kalimat la ilaha illallah, atau dengan mengikrarkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terlebih lagi Ali bin Abi Thalib tumbuh dan besar dari lingkungan dan keluarga masyarakat yang juga mereka masih melakukan perbuatan syirik tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan jelas untuk Rozana Umurokayah dari Malaysia. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah. Izin bertanya Ustadz berkaitan dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Di tempat ana, dakwah sunnah belum begitu diterima ya dengan baik. Mendatangkan Ustadz sunnah rasanya sulit mendapatkan tempat. Sedangkan ana belum punya kapasitas untuk berdakwah. Mohon pencerahannya Ustadz agar dakwah sunnah ini bisa diterima di tempat ana. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Allah ibarik fikum. Pahami, yakini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dakwah ini adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Jika disampaikan dengan hak, dengan benar, maka akan masuk ke dalam hati setiap objek dakwah kita, walaupun hati itu diupayakan untuk ditutupi dengan benteng-benteng yang sangat kuat. Berapa banyak penolakan untuk dakwah ini di awal dakwah ini disampaikan 20-30 tahun yang lalu. Namun bagaimana dakwah itu saat ini? Walillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah. Kita membayangkan bagaimana penentangan-penentangan yang terjadi di masa-masa itu. Ya, jangankan tentang tauhid yang kita mungkin menyampaikannya dianggap menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara umat. Kadang kita menghidupkan sunnah-sunnah yang fix, yang baku, merapatkan shaf, diinjak kaki kita, diusir dari masjid. Ya, ketika kita menggerakkan jari dalam tasyahud dan lain sebagainya, kita dikatakan sebagai pemikir dan menjalankan aliran yang aneh dan nyeleneh dan yang lain sebagainya dari sunnah-sunnah Nabi. Ketika kita mengangkat pakaian kita di atas mata kaki, kebanjiran, ya, dan beragam hal yang kemudian menjadi sesuatu yang bahan gunjingan satu dengan yang lainnya. Namun dengan istiqamah, dengan kesabaran, dengan berusaha agar menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, bahwa menjadi seorang ahlus sunnah, mengikuti manhaj salaf, bukan berarti membuat seseorang itu menjadi sangar, menjadi seorang itu bengis wajahnya, menjadi seorang itu tidak murah senyum, tidak mudah memberikan salam. Bukan sekedar menjawab salam, membuka diri dengan memulai memberikan salam. Ya, ini yang harus kita hidupkan.
bagaimana jika sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi, beliau bukanlah seorang al-amin. Apakah dakwah itu bisa mudah diterima begitu saja? Tidak akan bisa. Tapi beliau al-amin sebagai seorang nabi, sebelum sebagai seorang nabi. Karena beliau al-amin sebelum sebagai seorang nabi, maka ketika beliau menjadi seorang nabi, begitu mudahnya dakwah ini tersampaikan. Maka jadilah al-amin di masyarakat Anda. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang pandai bergaul, tapi tidak terwarnai, tapi pandai mewarnai. Ya, dengan cara yang santun, cara yang baik. Temui tokoh-tokoh tertentu, sampaikan kebenaran. Berikan link-link kajian-kajian singkat dari ustadz-ustadz kita. Supaya mereka mengambil istifadah walaupun dari kajian 1 atau 2 menitan tersebut. Namun ketika terkena di hati salah seorang di antara mereka, maka insya Allah kita akan dengan mudah. Mau saya panggilkan, saya undangkan sang ustadz ini ke sini. Untuk membuat kajian di masjid kita pinjam masjid misalnya. Kita bahas pembahasan tentang apa? Tentang tauhid, tentang akhlak Nabi SAW, tentang mengikuti, menghidupkan dan memuliakan sunnah beliau SAW, atau yang semisalnya. Perlahan, sabar. Ya, semua masyarakat kita secara umum, ya, yang ada di negeri kita di Indonesia atau di yang lainnya, diawali dengan hal yang sama. Sangat a priori terhadap dakwah ini. Tapi ketika disampaikan dengan lemah lembut, dengan santun, kita melihat keberkahan dakwah ini terus berkembang ke sana dan kemari. Ingat, kita sedang menyampaikan risalah Allah, menyampaikan manhaj Rasulullah SAW. Jika kita bermodalkan keikhlasan dan sedikit ikhtiar, dakwah ini Allah yang akan membesarkannya. Bukan kita, bukan ana, bukan antum, bukan siapapun, bukan ustadz-ustadz kita, bukan ulama-ulama kita. Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kepada kita dan tetap bersabar, gitu ya. Kalau ana pernah Ustaz, ketika tasyahud digerakkan jarinya, malah ada yang megang supaya diam. Masya Allah. Baik, ada yang seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Ukhti Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana caranya agar saat marah tetap ingat kepada Allah, karena terkadang kalau marah selalu melanggar larangan Allah. Jazakallahu khairan. Demikian saya pertanyaannya. Diulang lagi Kang sih, sempat terputus suara antum. Oh, terputus ya? Waduh, maafan. Ya, mungkin di anak. Baik, pertanyaannya, bagaimana caranya agar saat marah tetap ingat kepada Allah, karena terkadang kalau sedang marah selalu melanggar larangan Allah. Demikian, Ustaz. Allahul musta'an. Sifat marah ini bukan untuk diperturutkan. Jadi bukan bagaimana kita kalau marah tidak melanggar syariat Allah. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menekan sifat marah dan emosi kita. Ya. Itu yang harus dipelajari. Bukan bagaimana saya marahnya jadi marah yang benar. Ya, karena marah itu tidak ada benarnya. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW melarang. Nabi SAW bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, sampai sahabat mengatakan laitahu sakat. Nabi SAW bersabda, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sampai sahabat mengatakan, semoga karena saking kasihannya kepada Nabi, kapan diamnya Nabi SAW? Karena kasihan dengan Nabi mengulang-ulang pesan tersebut. Jika marah itu ada baiknya, sebagaimana kata para ulama, maka Nabi tidak akan melarang dengan bentuk yang sifat yang secara umum seperti itu. Ya, maka Nabi SAW di antara doanya, ini as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku meminta kepadamu perkataan yang benar, baik ketika aku senang maupun ketika aku marah. Maka apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menekan sifat emosi kita. Ya, sifat marah ini adalah karena pada hakikatnya seseorang itu marah. Ketika marah karena dia kesal terhadap apa yang ada di dirinya, yang dia lampiaskan kepada orang lain. Kekesalan yang ada dirinya yang dia lampiaskan kepada orang lain. Maka ketika seseorang marah, katanya saya terpicu oleh si fulan misalnya, maka saya marah. Apakah si fulan itu pasangan kita atau anak kita atau siapapun. Ketika kita marah, apakah benar kita terpicu oleh seseorang, misalnya istri kita atau suami, ya? Apakah ketika kita terpicu oleh dia, kita marahnya hanya kepada dia saja, atau
setiap orang yang bersinggungan dengan kita saat itu kita omelin dan kita marahi, bahkan kucing yang lewat di depan kita pun kita bentak juga, ya, kita tidak sedang marah kepada istri atau suami atau anak kita pada saat itu, tapi kita sedang marah terhadap diri kita sendiri. Jika kita bisa memaafkan diri kita, memaklumi kelemahan yang ada pada diri kita ini, menyadari akan kekurangannya, dan menerima kekurangan tersebut, kita akan lebih pandai untuk memaafkan diri kita dari sifat marahnya. Dan itu insya Allah akan lebih mudah menekan sifat emosi dan marah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan dari jamaah yang ingin bertanya melalui audio voice dengan cara raise hand. Untuk itu kami persilakan kepada Akh Panji Kumoro. Silakan, Akh Panji Kumoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, Akh Panji. Assalamualaikum wa ghafurullahu lakum. Saya izin bertanya, bagaimana Afan, suara antum terputus, Akh. Ada beberapa istilah, Ustaz. Suara antum sempat terputus, bisa diulang? Barakallahu fiik. Oh ya. Jadi saya ingin bertanya. Halo, Ustaz. Halo, ya, saya dengar. Saya ingin bertanya bagaimana status pekerjaan saya ketika saya bekerja di bawah pimpinan yang bukan mazhab salaf, dan terkadang ada beberapa ikhtilat ketika bekerja, Ustaz. Dan bagaimana solusi untuk berdakwah kepada mereka, karena di dalam istikharah saya belum ada motivasi untuk condong untuk meninggalkan gitu, Ustaz. Jadi Allah belum ada petunjuk untuk meninggalkan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Mengenai bekerja dengan satu perusahaan atau di atasan kita yang belum bermanhaj salaf, perlu dipahami saudaraku fillah bahwa tidak mutlak kita harus bekerja kepada orang yang semanhaj. Bahkan tidak harus kita bekerja kepada orang yang seagama. Tidak harus seperti itu. Kita boleh, apakah boleh bekerja kepada non-muslim? Boleh. Ya, sebagian para sahabat zaman dahulu radhiyallahu anhum ajma'in bekerja kepada Yahudi, seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau bekerja kepada seorang Yahudi yang ada di kota Madinah pada saat itu. Ya, bukan lagi ngomong manhaj, ini agama beda. Ya. Namun pekerjaan itu boleh dilakukan ketika pekerjaan ini tidak terkait dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Pada dasarnya adalah mubah. Dan jika ada hal-hal tertentu yang antum tadi bilang bahwa terkadang ikhtilat, artinya tidak selalu ikhtilat. Dalam kondisi seperti ini, maka bagaimana semaksimal mungkin antum menghindari hal-hal yang mengarah kepada hal tersebut. Ini yang pertama. Bagaimana berdakwah? Tunjukkan sikap Anda sebagai karyawan. Ya, tunjukkan loyalitas Anda sebagai karyawan di perusahaan tersebut, bahwa pekerjaan ini, profesi yang antum pegang, jabatan yang antum ada pada posisi tersebut adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim di dalam bekerja secara profesional, dia bukan hanya memikirkan bahwa saya bekerja profesional untuk mendapatkan dunia secara profesional, ya, tapi lebih dari itu, saya bekerja secara profesional karena ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ana. Ya, yang insya Allah setiap hal yang Allah anugerahkan di kehidupan dunia ini akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ana menyikapinya. Nah, di sini jika antum bersikap dengan benar, memenuhi target-target yang dituntut oleh perusahaan yang antum bekerja di sana, ya, baik target waktu, target hasil dan yang lain sebagainya, tidak hanya memenuhi bahkan bisa lebih dari target tersebut, maka bukan hanya sekedar untuk mencari ridha dari atasan antum, tapi lebih dari itu antum mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan antum sampaikan hal ini, Pak, saya bukan bekerja untuk Bapak secara mutlak, secara khusus, tidak. Saya bekerja ini untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi amanah saya pekerjaan ini. Ya.
karena saya berharap mendapatkan pahala yang terbaik, maka saya harus menunjukkan pekerjaan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Itu dengan posisi antum seperti ini, antum telah berdakwah, ya, dan tunjukkan nilai-nilai akhlak-akhlak yang mulia di dalam ajaran-ajaran Islam yang mulia ketika di dalam berbicara, ketika di dalam berinteraksi dengan seseorang, dengan siapapun dia, dengan atasan, dengan bawahan, dan yang lain sebagainya. Dengan sikap itu, antum telah berdakwah kepada dinul Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan jadi motivasi untuk Panji ya. Tetap istiqomah yang penting. Tadi seperti tadi jawaban Ustaz dari pertanyaan sebelumnya bahwa kita bisa mewarnai ya, tidak ikut melebur. Nah, seperti itu saja kurang lebih. Masya Allah. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Abi Lutfan. Assalamualaikum Ustaz. Syukron atas ilmunya. Afwan izin bertanya, apakah waktu itu para sahabat terutama as-sabiqun al-awwalun juga ikut berdakwah ke orang-orang kafir Quraisy pada awal-awal dakwah Nabi? Mohon Ustaz berkenan menjelaskan secara singkat. Demikian Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam masa sirriyatud dakwah atau dakwah sembunyi-sembunyi ini, itu terjadi. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mengislamkan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan beberapa sahabat yang lainnya, termasuk nantinya Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan sebagainya. Mereka ini kemudian berdakwah ke sana, berdakwah ke sini, beraksi dan sebagainya. Yang ini, yang insya Allah sebagai tema kajian kita yang akan kita bahas pada kesempatan insya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Allah yusahil umurana jami'an. Insya Allah pada hari Senin akan datang adalah manusia-manusia pertama yang memeluk agama Islam dari umat ini. Ya, manusia-manusia pertama yang memeluk agama Islam. Itu yang akan menjadi tema kita pada kesempatan yang akan datang. Siapa-siapa mereka, bagaimana ketika mereka memeluk Islam, ujian-ujian apa saja mereka hadapi setelah memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah untuk pertanyaan demi pertanyaan sudah disampaikan. Dan ini ada waktu 3 menit ke depan mungkin untuk closing statement sekaligus juga menutup kajian ini Ustaz. Tafadhol. Baik. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini kita membahas tentang dakwah sembunyi-sembunyi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah sembunyi-sembunyi ini telah tadi dijelaskan sebagaimana anak kutip perkataan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, yang beliau mengatakan bahwa dakwah sembunyi-sembunyi tidak diberlakukan di masyarakat Islam. Ya, tidak diberlakukan di masyarakat Islam. Jadi kemudian di Indonesia atau di Malaysia atau di Brunei, ya, dan kemudian dakwah sembunyi-sembunyi ini akan menyebabkan kerusakan, ini penyimpangan, dan itu menunjukkan bahwa ajaran yang diajarkan adalah nyeleneh dan menyimpang. Ya, sebagaimana nasihat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagaimana tadi yang telah anak kutip. Jadi antum perlu pahami dengan penuh keyakinan akan hal ini, bahwa ketika ada suatu masyarakat ngajinya sembunyi-sembunyi, ada pakai bayat segala dan lain sebagainya, pasti sesat dan menyimpang. Pasti sesat dan menyimpang. Dan kemudian yang berikutnya pentingnya kita berdakwah secara personal. Ya, dakwah itu bukan ceramah saja seperti yang kita jalani saat ini. Antum yang memahami sesuatu yang baik dan benar, ingin antum menasihatkan kepada seseorang, segera sampaikan hal itu. Berharaplah meminta kepada Allah, doa kepada Allah agar Allah membuka hatinya. Terutama jika itu adalah orang-orang terdekat kita, orang tua, saudara, pasangan, anak, dan yang semisalnya. Kemudian juga kita melihat bahwa betapa Islam memuliakan kedudukan seorang wanita. Sehingga objek dakwah pertama, wanita. Yang pertama memeluk Islam, wanita. Yang pertama membela Nabi Muhammad SAW, wanita. Yang pertama kali mati syahid di jalan Islam, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wanita. Maka ini akan membungkam pernyataan orang-orang yang melihat Islam dengan sebelah mata, menganggap bahwa Islam ini merendahkan dan mengambil banyak hak-hak dari seorang wanita. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan semoga semakin bertambah ilmu, semakin kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mencintai beliau dan semakin kita mencintai agama Allah ini, dan semakin kita mensyukuri
setiap momen kita jalani di dalam hidup ini sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Boleh saya tutup dengan kafaratul majlis, Kang Zai? Tafadhol Ustaz. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas kehadirannya yang sedang di luar kota ya. Di Priangan Timur, di Garut. Semoga senantiasa sehat. Kang Zai, saya sedikit tambahan. Anak setiap hari Senin sampai Jumat live di Instagram dan YouTube channel Anak. Oh, pada subuh itu saja? Ya, jam 5 sampai setengah 6. Waktu jam 5 sampai setengah 6. Oh iya, betul. Ya, ngaji kitab tauhid. Ya, ngaji kitab tauhid. Jam 5 sampai setengah 6 Senin sampai Jumat. Ya, insya Allah teman-teman yang ingin menyimak silahkan ke IG Ana atau ke channel YouTube Ana. Ya, barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Syukur jazakallahu barakallahu fikum Ustaz sekali lagi. Mangga Ustaz, mangga tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah yang disampaikan oleh Ustaz Al Hasan Bawazi.